Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 12 nomor 37 ya. 37. Bismillahirrahmanirrahim. Fadlu sholawati yaiku bab tentang keutamaane pira-pira salat. Yaiku bab tentang keutamaane pira-pira salat al-khamsi kang 5. Jadi menerangkan bab keutamaannya salat 5 waktu ya. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu setuhune Abu Hurairah iku sami'a midhanget atau krungu ya, atau mendengarkan annahu setuhune Abu Hurairah iku sami'a midhanget sapa Abu Hurairah Rasulullah ing Kanjeng Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah ara'aitum ana to ningali sapa sira kabeh Ara'aitum ana to ningali sapa sira kabeh lau anna nahron lamun setuhuni kali bengawan ya, atau sungai, bahasa Indonesianya sungai ya, bahasa Inggrisnya river ya. Ara'aitum ana to ningali sapa sira lau anna nahron lamun setuhuni bengawan sungai atau kali iku bibabi ahadikum ing dalem lawange salah siji ira kabeh ya ghitasilu hale atus sapa ahad fihi ing dalem nahar ya ghitasilu hale atus sapa ahad ki sing depan itu ya rujuke fihi ing dalem nahar di sungai kula yaumin ing dalem saben dina khamsan kelawan ping 5. Artinya begini, apakah kamu melihat, nah gini ya, apakah kamu melihat seandainya atau ada sungai di depan rumah kalian masing-masing, jadi rumah kalian di depannya ada sungai, kemudian kalian mandi 5 kali di sungai tersebut. Nah, artinya begitu. Kalau zaman dulu sungai ya, mungkin kalau sekarang gawan tahu Bengawan Solo itu gawan. Bahasanya kalau dulu maknanya gawan itu bengawan. Kalau zaman sekarang misalnya ya kolam misalnya. Seandainya coba sampean lihat seandainya kamu punya kolam di depan rumahmu masing-masing dan kamu tiap hari itu mandi 5 kali. Nah, artinya itu ya. Itu artinya ma utawi apa takulu ngucap sapa sira dzalika ing mengkono-mengkono ya htasilu fihi kullayaum ya beki tetep sapa man ahad sorry ya beki tetep sapa ahad min daranihi saking kotorane ahad. Qalu jawab sapa sahabat la yabki ora tetep apa sapa ahad lah layab ki ora tetep sapa ahad min daronihi saking kotorane ahad
sayan ing suwiji-wiji. Nah, qalu jawab sapa sahabat, la yabki, ora tetep ora sisa misalnya ya, ora tetep apa sapa ahad min daranihi saking kotorane ahad sayan ing suwiji-wiji. Maksudnya begini, coba bayangkan tadi ketika di depan rumahmu itu ada sungai, kemudian kamu mandi 5 kali sehari, maka ditanya, apakah masih ada kotoran yang tersisa di kamu? Maka para sahabat menjawab, ya tidak mungkin ya Rasul, karena saya mandi 5 kali pasti badan saya bersih. Gambarnya gitu ya. Jangankan kok mandi 5 kali, anak pondok mandi berapa kali? Berapa? Bahkan ada yang angkat 1 kali, Masya Allah. Ya jangan 1 kali itu saja. Berapa? Cindy berapa? 3 kali. Subhanallah, 2 kali ya. Ini 2 kali saja sudah kelihatan cantik dan ganteng-ganteng. Apalagi sampai mandinya 5 kali. Ya, kira-kira kulitnya yang beluduk bereng. Ya. Nah, maksudnya dengan istilah tadi, andaikan mandi 5 kali, apakah masih ada tersisa kotoran yang menempel di badan? Jawab para sahabat, tidak akan nempel ada kotoran lagi. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzalika mongko utawi mengkono-mengkono yaghtasilu fihi kulla yaumin khamsan, iku mithlu sholawati kaya pira-pira salat al khamsi kang 5. Ya mahu menghapus, atau nek mana jawane mbusek, ya mahu mbusek sapa Allahu Gusti Allah bihi kelawan mithlu sholawat ya, al khotoya ing pira-pira keluputan, kejelekan, keburukan. Nah, perumpamaan mandi 5 kali tadi itu diumpamakan adalah dengan sholat wajib 5 waktu. Dengan kita melaksanakan sholat wajib 5 waktu, apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, sholat wajib 5 waktu ini dilaksanakan itu seperti tadi, mandi 5 kali, maka Gusti Allah akan menghapus seluruh keburukan kita pada hari itu. Ya, itu manfaatnya sholat 5 waktu, hadis yang pertama. Jadi kalau kita di pondok berarti kita sudah terjaga antara maghrib, isya, subuh, ini jelas kita sudah bisa melaksanakan, kecuali yang tidak mau bangun subuh. Yang belum terlaksanakan, yang tidak bisa kita awasi, itu adalah sholat duhurnya dengan sholat asarnya teman-teman pondok. Maka yang bertanggung jawab siapa? Ya sampean sendiri ya, karena sampean sudah mumayyiz ya, meskipun belum balik tapi sudah mumayyiz, sudah paham mana yang baik dan mana yang buruk, tanggung jawab untuk melaksanakan sholat, maka tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Cek. Nah, rawahu ngriwayatake sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslim lan Imam Muslim. Hadis ke nomor 38, an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah yaqulu ngendika sapa Rasulullah, as-shalawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5, wal jum'atu lan Jum'ah, hari Jumat maksudnya, ila Jum'ati tumeka hari Jumat berikutnya, wa Ramadan ulan Ramadan ila Ramadana tumeka ulan Ramadan berikutnya, iku mukaffaratun ngelebur ya, 5 maring perkara, iku mukaffaratun ngelebur 5 maring perkara bainahunna antarane as-shalawatul khamsi idat tanabat. Nah,
Idza tanabat nalikane kalau tanajbat itu ifta'ala ya. Kalau di apa namanya? Mabni, bukan mabni. Apa fu'ila itu apa namanya? Idza tunibat ya nalikane den adohi nalikane den adohi apa al-kabairu pira-pira dosa gedhe. Karena ana sapa Rasulullah yaqulu dawuh sapa Rasul as-shalawatu utawi pira-pira salat al-khamsu kang 5 wal jum'atu lan jum'ah ila jum'ati maring jum'ah berikutnya wa Ramadan lan Ramadan ila Ramadana maling ulan Ramadan berikutnya iku mukaffaratun dilebur 5 maring perkara bainahunna kang antarane as-shalawatul khams idza tunibat nalikane den adoi apa al-kabairu dosa-dosa gedhe. Maksudnya gimana? Ketika sholat itu ada 5 kali antara subuh sampai duhur, duhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya, isya dan sampai subuh lagi. Ketika 5-5-nya dilakukan, maka sela-sela dari waktu sholat tadi dosa kita akan diampuni. Ya, dosa kita akan diampuni selama tidak melakukan dosa besar. Contoh dosa besar apa? Misui orang tua, wes itu dosa besar. Contohnya apalagi? Makan riba, apalagi berzina, apalagi musyrik. Selama tidak melakukan dosa besar itu, maka ketika kita melaksanakan sholat fardu, sholat 5 waktu, maka di sela-sela sholat tadi dosa kita dihapuskan. Hadis yang ke-39, An Utsman saking Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Sayyidina Utsman, sami itu krungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah, man utawi sapa wonge iku tawaddoa wudu sapa man. Man utawi sapa wonge iku tawaddoa wudu sapa man lis sholati krana ngadeg salat. Fa asbagha lan nyampurnakake sapa man al wudu'a ing wudu. Summa masya nuli melaku sapa man ila sholati maring salat al maktubati kang den wajibake. Rasulullah mongko salat sapa man ha ing as-sholatul maktubah ma'al jamaati kelawan berjamaah au fil masjidi utawa ing dalem masjid. Ghafara mongko nyepura sapa Allahu Allah lahu maring man dzunubahu ing pira-pira dosane man. Tak baleni maneh. Man sapane wong tawaddoa wudu sapa man, man utawi sapane wong iku tawaddoa wudu sapa man li sholati krana salat. Fa asbahu nuli nyampurnake sapa man al wudu'a ing wudu. Summa masa nuli mlaku sapa man ila sholati maring salat al maktubati kang den wajibake. Fa sholaha mongko salat sapa man ha ing as-sholatul maktubah ma'al jamaati sertane jamaah au fil masjidi utawa ing dalem masjid. Ghafara mongko nyepura sapa Allah Allah lahu maring man dzunubahu ing pira-pira dosane man. Artinya adalah siapa barang siapa. Loh, kok barang siapa? Barang siapa? Siapa orangnya? Atau orang yang wudu untuk sholat kemudian menyempurnakan wudunya. Sudah tahu ya caranya wudu yang benar gimana. Sunnahnya wudu sebelum melakukan mencuci muka terlebih dahulu apa yang dilakukan? Baca bismillah dulu, dibersihkan tangannya dulu, al-istinsyak dulu, berkumur. Nah, kemudian melakukan wudu. Setelah melakukan wudu masih membaca doa setelah wudu. Sudah hafal? Hah?
Siapa sing depan siapa namanya? Anggi dan kawan-kawan sudah hafal doa setelah wudhu? Siapa yang muni sudah, Bang? Ayo. Piye doane piye? Bismillahirrahmanirrahim. Terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Terus Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Itu ya. Setelah wudhu doanya itu caranya menghadap ke barat dengan mendangak, apa namanya? Diangkat tangannya ke atas, kemudian kepalanya ke atas. Setelah berdoa diusapkan. Nah, barang siapa yang menyempurnakan wudhu tadi, yang tujuan wudhunya adalah untuk sholat, sholatnya bukan sholat sendiri, tapi sholatnya sholat fardu yang dilakukan secara berjamaah atau dilakukan di musola atau dilakukan di masjid, maka cara seperti itu akan mendapatkan pengampunan oleh Allah dari segala dosa-dosa yang kita miliki. Ada yang tanya gini, Mas, saya kan nggak punya dosa. Nah, saya ini orang suci, tidak pernah berdosa sama sekali. Jawaban saya subhanallah, gitu ya. Dan itu tidak mungkin, ya. Tidak mungkin. Saya dan sampean itu tidak mungkin tidak punya dosa. Karena kita bukan nabi, ya. Kita bukan orang yang maksum, yang terbebas dari maksiat. Pasti punya dosa. Lah cara menghapus dosa itu gimana? Tadi caranya. Kita wudhu dengan benar, kita kemudian berangkat sholat fardu. Berangkatnya kemana? Ke masjid atau ke musola. Kalau anak-anak pondok berarti berangkat ke musola pondok. Kemudian kita sholat berjamaah. Nah, dengan itulah dosa-dosa kita akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. The problem is, masalahnya adalah kalau sholat gak pernah khusyuk, ya, ini problem. Sudah sering saya ingatkan, kalau imam sudah Allahu Akbar, bagi para makmum itu haram hukumnya untuk ngomong, ya, tak haramkan. Kenapa diharamkan? Biar tidak mengganggu khusyuknya imam. Ya, contohnya ini, contohnya. Loh, ini misalnya sopir, ya, diibaratkan sopir. Sholat itu numpak bis, ya, numpak bis. Sopirnya sudah siap ngegas, sudah nyetater, tapi diganggu karo penumpangnya. Lah nek sopirnya nabrak piye? Siapa ya nanti yang akan tanggung jawab? Nah, makanya dari itu kalau nanti sudah dimulai Allahu Akbar, harapannya teman-teman santri jangan rame. Ya ikut langsung Allahu Akbar. Kan harus baca doa iftitah, harus baca Al-Fatihah dan seterusnya. Oke, diamati nang pondok ternyata saling gedor-gedor, ya, enek sing ngrasani koncone, enek sing nyenggol kancane. Ayo diperbaiki dalam rangka apa? Agar dosa dan kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, wa qala lan dawuh sapa Utsman bin Affan. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku atamma nyampurnaake sapa man al wudu'a ing wudu kama kaya barang amaro kang perintah hu ing ma sapa Allahu Allah fasholawatu utawi biro-biro salat al maktubatu kang den wajibake iku kafaratun dadi pelebur, dadi penebus lima maring perkara bainahuna kang ing dalem antarane as-sholawatul maktubah. Siapa yang menyempurnakan wudhu seperti yang diperintahkan oleh Allah, kemudian dia sholat 5 waktu, ya, maka sholatnya itu menjadi pelebur dosa di antara sela-sela waktu sholat wajib itu, ya. Misalnya contoh ya, sekarang habis sholat isya, kemudian sholat raweh. Habis sholat raweh kita ngaji, kegiatannya masih bagus. Habis raweh ternyata nanti sampai di kamar ngerumpi, ya, ngerasani bobi, pokoknya ngerumpi.
guyonan, sampai nanti ada bahasa yang kurang bagus. Nah, ini gak diistighfari, kemudian nanti sholat subuhnya tidak ikut sholat berjamaah, maka dosa ngerumpi tadi, dosa ngerasani tadi, dosa misuh-misuhan tadi itu tidak bisa dihapuskan. Ya, jadi kalau teman-teman mondok itu benefitnya apa? Sholatnya terjaga, ya. Gembulannya mesti bocah HP. Kemudian mesti ada peningkatan keilmuan. Tapi coba nek sampean gak mondok, ya nang omah ya mungkin busy with your smartphone, ya, hanya sibuk dengan smartphone saja. Ya, tapi kalau di pondok tidak. Sedangkan dengan, jadi gini, nafsu itu jika tidak kita lawan, maka nafsu itu akan memakan kita. Jadi hasrat atau keinginan jika tidak kita lawan, tidak kita kontrol, maka kita akan dikuasai oleh nafsu itu. Akhrajahuma ngetokake huma ing hadis loro kimang sapa muslimun imam muslim waqat akhraja al bukhari waqat akhraja lan ngetokake sapa al bukhari imam bukhari al akhira ing akhir bimaknahu kelawan maknane hadis. Hadis yang nomor 40 an Abi Umamah saking Abi Umamah radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abi Umamah sami'tu midhanget sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakhutubu hale khutbah sapa Rasulullah fi hujjatil wada'i ing dalam haji perpisahan, haji wada'. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ittaqu taqwa sira kabeh Allah ing Allah. Wa shollu lan salata sapa sira kabeh khamsakum ing 5 sira kabeh. Itaku takwa sira kabeh Allah ing Allah. Wa shollu lan salata sira kabeh khamsakum ing 5 ira kabeh. Wa sumu lan poso sira kabeh syahrakum ing ulan ira kabeh. Wa adu lan nekao sapa sira kabeh zakata amwalikum ing zakate pira-pira bondo ira kabeh. Wa atiu lan taata sira kabeh idza amarakum nalikane den perintah sapa sira kabeh. Idza amara nalikane perintah sapa Allah kum ing sira kabeh. Tadkhulu mongko mlebu sira kabeh jannata rabbikum ing swarga pangeran ira kabeh. Nah, hadis dari Abi Umamah bahwa beliau mendengar ketika Rasulullah berkhutbah ketika haji wada. Haji nanti dilaksanakan kapan? Bulan Dzulhijjah. Ya, sekarang Ramadan, kita puasa, habis Ramadan, Syawal, habis Syawal apa? Halo. Setelah bulan Syawal apa? Masya Allah, apa? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Habis itu Nah, nanti dilaksanakan waktu Dzulhijjah. Nah, perintah yang pertama, khutbah yang pertama adalah kita diwajibkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, harus sholat fardu 5 waktu. Sholat fardu ini hukumnya fardu ain, ya. Sholat 5 waktu itu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa diwakilkan, ya. Dipahami ya, fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Misalnya, aku titip ngasar, nggak boleh. Nggak ada kata istilah diwakilkan. Fardu ain itu kewajiban pada masing-masing orang Islam, ya. Maka sampean melaksanakan sholat wajib itu tanggungan sampean sendiri. Nek sampean gak nglakoni sholat, sing dosa sampean dhewe. Lah nek sing durung balik, sing dosa wong tuane. Onone wong tua nanti mlebu neraka mergo anake gak sholat, iku salah sampean dhewe. Tapi ketika sampean sudah balik, sampean masuk neraka nanti, masuk surga nanti, itu terserah sampean sholatnya dewe-dewe. Tidak ada tanggung jawab orang tua lagi. Misalnya kalau ada orang tua ditanya, Pak,
anakmu kok gak sholat wis gede? Nah, orang tua akan menjawab, saya sudah mengingatkan anak saya, tapi anak saya tidak mau sholat fardu lima waktu. Ya, jadi tanggung jawab pribadi masing-masing. Wasumu sarukum, kita juga dianjurkan untuk atau diwajibkan untuk puasa 1 bulan penuh. Ya, puasa hari ini, ya, pada bulan ini, bulan Ramadan sampai nanti bulan Syawal. Kemudian diperintahkan untuk zakat. Sudah zakat? Zakat fitrah? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum. Nah, jangan sampai nanti zakat fitrahnya kelewatan. Ya. Bisa dilaksanakan sekarang, bisa, kemudian dilaksanakan besok malam hari raya, bisa, terakhir adalah sebelum dilaksanakan sholat hari raya. Ya, kalau sudah sholat hari raya ternyata lali belum zakat, maka tidak sah zakatnya, nggak boleh. Ya, disuruh zakat. Kemudian kita disuruh taat ketika kita diperintah oleh Allah. Ya, ketika semua wasiat tadi sudah kita laksanakan, maka jaminannya adalah kita disuruh masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lah ning swarga iku ana apa? Ya, apa yang tidak pernah sampean lihat, apa yang tidak pernah sampean rasakan, semuanya ada di sana. Misal, alhamdulillah sampean mlebu swarga, kok gak pernah ning Amerika ya misalnya. Kok gak pernah ketemu artis Korea misalnya. Apakah nanti swarga bisa? Bisa, kenapa tidak? Asal kamu masuk surga. Nek mlebu neraka ya naudzubillah min dzalik. Ya. Nah, syaratnya apa tadi? Syaratnya ya dikon taat, dikon takwa, dikon sholat 5 waktu, dikon puasa, dikon zakat. Nah, itu harus kita lakukan. Tidak hanya sampean, saya juga begitu. Kewajiban ini kewajiban fardu ain, maka ya semuanya harus melaksanakan, sama-sama berkewajiban. Jika sudah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah tadi, jaminannya adalah tadkhulu jannata rabbikum, silahkan masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sudah ngaji tafsir Yasin toh? Sudah pernah ngaji tafsir Yasin? Sudah. Di tafsir Yasin itu nanti di ayat-ayat tengah akan diterangkan seberapa mengerikan proses di yaumul kiamah itu. Ya. Hari kiamat itu sungguh luar biasa mengerikan. Jadi tiupan pertama, ini contohnya, tiupan pertama malaikat Israfil itu semua orang nanti akan mati. Mati plus, yes, tidak ada perlawanan sama sekali. Sekali ditiup itu mati. Jangankan kok tiupan Israfil, sampai numpak motor di bel dadak, tit gitu, mesti berdek. Lah ini apalagi tiupannya malaikat, jantung ya copot. Las ketika itu kita mati. Nah, ketika mati maka nanti tiupan yang kedua adalah tiupan pembangkitan. Setelah semuanya mati akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan, kemudian Gusti Allah nyuruh bumi, ya, semua api yang ada di bumi ini akan dikeluarkan dari bumi dan menggiring manusia ke padang mahsyar. Nah, ketika ditiupan pertama malaikat Israfil tadi, yang pertama tadi, itu gunung koyok disentil ini. Yes. Jadi gunung itu akan berterbangan. Kemudian yang namanya laut itu mendidih. Seketika masuk di laut ya langsung mateng kobong. Nah, itu gambaran nanti di yaumil kiamah. Proses akan terjadinya kiamat. Nah, saya dan sampean semua adanya berproses di pondok pesantren, adanya kita ngaji saat ini itu untuk mempersiapkan amal-amal kita menuju yaumul hisab nanti. Lah nek saiki mondok wis gak kerasan. Lagi pirang dino wis ngajak mulai. Ya, padahal program kita sudah luar biasa. Ustadz-ustadzahnya juga siap ngajar. Ternyata kita nggak kerasan. Seperti yang pernah saya sampaikan, kalau teman-teman tidak sabar dengan perihnya belajar, kalau teman-teman tidak kuat dengan proses belajar, maka teman-teman harus menerima konsekuensi dan kuat menerima perihnya kebodohan nanti. Ya, itu
bukan saya yang ngomong, tapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Kalau kamu tidak kuat perihnya belajar, maka kamu harus kuat dengan perihnya kebodohan di masa yang akan datang. Tidak ada penyesalan itu datang di awal ya. Kalau datang di awal itu namanya pendaftaran. Ya, penyesalan itu akan datang di belakang. Kenapa yo aku biyen mondok kok gak tenanan? Kenapa yo biyen ngajiku kok gak tenanan? Kenapa yo biyen aku ngapal Quran kok gak tenanan? Gitu. Itu akan datang belakangan. Nah, nggak ada yang datang di awal, nggak ada. Datang di awal itu namanya pendaftaran tadi. Nah, ini perlu kita persiapkan semua. Saya dan sampean harus benar-benar semangat, benar-benar kuat, benar-benar sabar. Apapun keadaannya harus semangat belajar menuju masa depan yang cemerlang dan gemilang akan datang. Nah, sama untuk bab yang sekarang itu adalah sholat 5 waktu. Saya dulu di pondok pesantren itu amaliyahnya cuma 3, ya. Di pondok pesantren Ar-Rasyid yang pernah saya belajar itu hanya 3. 1, sholat jamaah. Yang kedua, baca Al-Quran. Yang ketiga, belajar. Hanya ini. Bisa ditanya nanti alumni-alumni yang lain. Hanya 3 hal yang diminta, yang benar-benar harus dijaga. 1, sholat berjamaah. 2, baca Al-Quran. Yang ketiga, apa tadi? Belajar. Ya, di Ar-Rasyid itu tirakatnya. Nah, kalau di sini gimana? Jamaah ya kita pelajari, tahfidul Quran kita pelajari, belajar juga kita pelajari, bahkan bahasa Inggris kita pelajari, bahasa Arab kita pelajari. Itu bekal bagi masa depan kita yang akan datang. Percaya tidak percaya, nanti ketika sampean sudah waktunya, sudah umur 25, umur 26, itu akan merasakan, oh dulu saya pernah belajar ini. Umur misalnya seperti Anggi sudah hafal Rotibul Haddad misalnya, zaman saya dulu belum ada ya. Misalnya lagi umur kelas 1 SMP sudah sekian banyak tahu lagu, sudah sekian banyak hafalan juz, itu sudah prestasi luar biasa. Saya lanjut, fadlu yaumil jum'ati, yang nerangake fadilai keutamaane dino Jum'ah. Wa fadlur wahilan, keutamaane berangkat atau budalan. Wa dzikru saati lan ngelingake wektu alati kang fiha ing dalem Jum'ah. Ya. Wa fadlur wahilan, utamane berangkat atau budalan. Wa dzikru saati lan ngelingake wektu alati kang fiha ing dalem Jum'ah. Menerangkan bab keutamaan hari Jum'ah, berangkat Jumatan, juga mengingatkan waktu yang ada di dalam hari Jumat itu. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Rasulullah, khairu yaumin utawi api dina talaat kang terbit, ya, apa nek ngarane, matahari terbit muncul, talaat kang muncul alaihi ing atase yaum apa asamsu srengenge iku yaumul jum'ati dino Jumat. Sebaik-baik hari di mana matahari terbit dari timur itu adalah hari Jumat. Kalau bahasa yang lain, sayyidul ayam yaumul Jumat. Pimpinannya hari itu adalah hari Jumat. Pimpinannya bulan Roh saat ini, bulan Ramadan. Pimpinan negara Republik Indonesia, presiden. Nah, semua itu ada pimpinannya. Sayyidul Anbiya wal Mursalin siapa? Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baik hari di mana matahari itu terbit adalah hari Jumat. Fihi dalam yaumul Jum'ah khalaqa nyiptakake sapa, khuliqa den ciptakake sapa Adamu Adam. Jadi Nabi Adam itu diciptakan hari Jumat.
Wa fihi lan ing dalem Jum'ah, yaumul Jum'ah maksudnya, udkhilatin lebokake sapa Adam al jannata ing swarga. Sama dimasukkan ke surga itu Nabi Adam juga hari Jum'ah. Wa fihi lan ing dalem yaumul Jum'ah ukhrijatin ta'ake sapa Adam minha saking jannah. Sama juga Nabi Adam diciptakan hari Jum'ah, dimasukkan ke surga, dinaikkan ke surga hari Jum'ah, keluar dari surga juga hari Jum'ah. Wala takumulan ora jumeneng apa asaatu kiamat, ya. Wala takumulan ora jumeneng apa asaatu kiamat illa fi yaumil Jum'ati, angin kejaba ing dalem dina Jumat. Sok ben kiamat itu juga akan terjadi dimulai hari Jumat. Okay. Rawahu riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim. An Aus bin Aus, saking Aus bin Aus radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdhali ayyamikum, setuhune saking kautamane pira-pira dina sira kabeh, setuhune iku saking luwih utamane pira-pira dina ira kabeh iku yaumul Jum'ati, dina Jumat. Bukan iku mubtada, yaumul Jum'ati utawi dina Jumat. Fihi ing dalam dina Jumat khuliqa den ciptake sapa Adamun Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalam dina Jumat, yaumul Jumat kubido itu meninggal. Tilar sapa Nabi Adam. Wa fihi lan ing dalam yaumul Jum'ah an-nafkhatu utawi tiupan sangkakala, ya. An-nafkhah itu tiupan sangkakala. Wa fihi lan ing dalam dina Jum'ah as-sa'iqatu, petir, terjadinya guntur kiamah itu juga hari Jum'ah. Fa aktsaru mongko ngakehana sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun. Fa'athiru mongko ngakehana sapa sira kabeh alaya ing atase ingsun minas sholati saking maca sholawat fihi ing dalem dina Jumat. Jadi kalau malam Jumat, makanya kenapa di pondok kita itu ada Maulid Ad-Dibai. Kita akan melaksanakan dibaan nek basa wong Jawane. Qiraatu Maulid Ad-Dibai. Kita membaca Maulid Dibai, Makhalul Qiyam itu juga melaksanakan sunnah Rasul atau perintah Rasulullah untuk banyak-banyak membaca sholawat di hari Jumat atau malam Jumat. Kalau terlalu panjang baca tiba, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Nah, sebanyak mungkin. Fa inna sholatakum mongko setuhune sholawat ira kabeh iku ma'rudatun ditujukake alayya ing atase ingsun. Kala dawuh sapa iki Abi Hurairah kala dawuh sapa Aus, qalu ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, duh Rasulullah, kaifa turidu, kepiye carane madhep, ya, kaifa turidu kepiye carane madhep apa salatuna sholawat kita alaika ing atase panjenengan waqat aramta lan teman-teman wis sedo sapa panjenengan. Pertanyaannya begini, kenapa kita disuruh baca sholawat? Karena Nabi menggaransi sholawat yang kita baca itu akan sampai kepada Kanjeng Nabi. Maka para sahabat bertanya, bagaimana sholawat itu sampai jika panjenengan sudah sedo? Bagaimana mungkin Kanjeng Nabi yang sudah dikubur di mana? Di Madinah. Nah, sudah dikubur itu kok bisa sholawatnya sampai ke sana? Itu bagaimana? Nah, ternyata Rasulullah menggaransi, meskipun sholat itu saya sudah meninggal gitu ya,
Maka jawabannya begini, Rasulullah menjawab, faqala mengko dawuh sapa Rasulullah, anallaha sedune Allah azza maha luhur sapa Allah, wa jalalan maha agung sapa Allah, iku iku harrama ngaramake sapa Allah alal ardi ing atase bumi ajsadal anbiya'i ing pira-pira jasate para nabi. Kenapa kok sholawat itu sampai? Karena jasadnya Rasulullah dan para nabi itu tetap, ya, bumi tidak bisa makan jasadnya para nabi. Maka sejatinya ya kita bisa menganggap beliaunya masih hidup, jasadnya masih utuh. Maka sholawat itu juga pasti nyampe kepada beliau. Wa qala lan niku sapa bantuhum setengah ahli hadis boleh antakula yen to mangan sapa ajsadan nabi ajsadal anbiya yang biro-biro jasate para nabi. Ada yang ngomong selain redaksi tadi, tidak mungkin bumi itu akan memakan jasadnya para nabi. Jadi nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad jasadnya utuh. Maka itulah jawaban Rasulullah mengapa jika kita sholawat pasti sampai kepada beliau. Meskipun saya bilang misalnya segini, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, apakah ini nyampe kepada beliau? Garansinya apa? Garansinya ya hadis ini, gitu. Ya. Nah, tadi ya, jadi lihat teman-teman misalnya hari Kamis ini juga sering saya dapat laporan, Mas nek dino Kamis akeh sing ora budal. Lah budalnya kena apa? Mak soalnya kegiatannya cuman dibaan tok lho. Piye to? Dibaan tok kok mbok anggap dibaan tok. Ya, padahal itu ada perintah kita di setiap malam Jumat itu diwajibkan perbanyak membaca sholawat. Mesti nek malam Jumat sampai dalu, ya silakan dibaan, setelah dibaan sholawatan. Sholawatan pakai apa? Ya pakai banjari. Kalau kita punya banjari, ya sampai malam boleh, asalkan tidak mengganggu tetangga. Misalnya sampai jam 10:30 kita selesai. Paginya kita bisa baca tahlil, setelah tahlil kita bisa pulang, bisa kegiatan di sekolah masing-masing. Jangan terus halah kegiatan yang dibaan. Justru dibaan itu yang menjadi pokok inti kalau malam Jumat kita disuruh perbanyak sholawat. Nomor 42, an Salman Al-Farisi sangking Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu ora adus sapa rajulun wong lanang yaumal jumati ing dalem dina Jumat wa yatatahharu lan sesuci sapa rajul ma ing perkara istata'a kang mampu sapa rajul min tahurin saking sesuci wayadahinu lan ngolesi mengoles ya, wayadahinu mengoles min tahnihi saking minyak olese rajul au yamusu utawa melaku au yamusu utawa apa ki jenenge demek ya megang min thayyibi baitihi saking wewangine omahe rajul. Tsumma yakhruju nuli metu sapa rajul fala yafriq lan ora mongko ora misah sapa rajul bainatsnaini ing dalam antarane loro. Tsumma yusolli lan salat sapa rajul ma ing perkara kutiba kang diwajibake apa malahu maling rajul. Artinya gimana? Seorang laki-laki tidak mandi ketika kecuali sini. Jadi gini, di malam Jumat, di hari Jumat seorang laki-laki itu berusaha untuk mandi Jumat. Di hari Jumat apakah orang perempuan nggak boleh? Boleh mandi, silahkan mandi hari Jumat. Nawaitul ghusla yaumal jum'ati sunatan lillahi ta'ala. Silahkan mandi, mandi kemudian bebersih nek sing biasane nyuci, biasane apa nang ya, bersih-bersih pakaian, bersih-bersih rumah. Makanya biasanya kalau teman-teman di pondok itu setiap hari Jumat itu ada Jumat bersih.
Bahkan nggak hanya di pondok, bahkan di dinas-dinas pemerintah itu setiap hari Jumat olahraga, setelah olahraga bersih-bersih. Nah itu perintahnya di mana? Ya dasarnya di hadis ini, disuruh bersih-bersih semampunya untuk bersih-bersih. Kemudian pakai wangi-wangian. Kemudian kalau tidak punya minyak wangi parfum, tidak punya minyak wangi oles, pakai minyak wangi yang digunakan untuk mewangi rumah. Ya, memang begitu bahasanya. Nek gak sampai punya parfum, misalnya punya minyak gantung, ya dioles-oles dia kok nawake. Perintah untuk wangi-wangi. Kemudian keluar rumah, kemudian mendengarkan khutbah 2, kemudian sholat Jum'ah, gitu ya. Summa yang situ nuli meneng sapa rajul idza takallama nalikane omong sapa al imamu imam. Takallama itu maksudnya khutbah. Illa ghufira kecuali den sepuro lahu keduwe man apa ma perkara bainahu antarane man wa bainal jum'ati lan ing antarane jum'ah al ukhra kang liyane. Jadi orang tadi ya, orang laki-laki yang paginya udah mandi bersih, yang cewek juga sudah mandi bersih, kemudian bersih-bersih rumah, bersih-bersih diri, kemudian berangkat untuk sholat Jum'ah pakai wangi-wangian, kemudian pakai wangian ikut sholat dan melaksanakan sholat Jum'ah, mendengarkan imam khutbah, tidak rame sendiri lah. Ini biasanya cah lanang-lanang sing rame. Jadi waktu Jumatan imam khutbah itu justru ngobrol dhewe sak kancane. Ya ora. Sak Mas Opip sapa lagi? Siapa? Depanmu siapa? Alpin. Kemudian siapa lagi? Dias, Mas Rizal. Ini biasanya sing Jumatan di masjid. Justru ketika imam lagi khotib, lagi khutbah, calangan malah dolanan karepe dhewe. Enek sing ngobak ABC, enek sing jengker opo dan seterusnya, dolanan opo. Nah itu ndak boleh ya. Anjurannya adalah ketika imam khutbah kita disuruh diam mendengarkan dengan seksama. Ketika kita sudah melakukan semuanya itu, jaminannya apa? Garansinya dosa kita akan diampuni pada hari Jumat itu sampai pada hari Jumat berikutnya. Loh bayangkan kayak ngono loh fadilah ya. Nah, nek saiki wis tak kandhani kaya ngene ternyata nanti Jumatane jek rame. Nah, berarti ilmune mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ya nek wis krungu kaya ngene ketika Jumatan, ketika sholat, ketika dengarkan khutbah, aja estrek karepe dhewe. Rawahu riwayatake sapa Al-Bukhari Imam Bukhari. Nomor 44 an Abi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah satuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah man iktasala man utawa sapa wong iku iktasala adus sapa man yaumal jumate ing dalem dina Jumat ghusla janabati ing adus jenabah wa rohalan berangkat sapa man fi saati ing dalem jam al-ula kang pertama wa rohalan berangkat sapa man fi saati ing dalem jam al-ula kang utama kang pertama fakaan nama mongko kaya-kaya setuhune man koroba kurban sapa man badanatan ing unta badanatan ing unta. Barang siapa yang anak laki-laki atau siapapun itu mandi pagi, mandi Jumat, kemudian dia berangkat ke masjid pada jam-jam awal, maka dia mendapatkan pahala seperti kurban hewan unta. Pernah tahu unta asli? Duh, masa belum pernah? Unta asli, bukan unta di TV loh ya. Unta asli. Ada yang sudah tahu, ada yang belum. Masa belum? Lupa dulu loh. Masa Allah. Healing dong, kita healing ya. Kali-kali healing ke KBS atau kemana gitu loh. Ya, pernah? Kebun binatang Surabaya sudah pernah? Hah? Sudah?
Tapi kamu tidak pernah lihat unta di situ. Nah, kalau kamu berangkat Jum'ah di jam-jam awal, itu pahalanya adalah seperti pahala menyembelih kurban dengan hewan unta. Jam pertama itu jam berapa, Mas? Kita hitung sekarang ya. Jamnya nanti ada 5, jam 1, jam 2, jam 3, jam ke-4, dan jam ke-5. Misalkan jam ke-5 itu adalah jam 12, karena Jumatan itu jam 12, maka jam ke-5 jam 12, jam ke-4 jam 11, jam ke-3 jam 10, jam ke-2 jam 9, jam pertama jam 8. Jadi kalau ada orang yang jam 8 sudah berangkat Jumatan, itu dapat pahala kurban hewan unta. Nah, pahalanya ya. Lah, kenapa kok unta? Maka ya harga unta itu jauh lebih mahal daripada harganya sapi. Nah, yang kedua sekarang, waman utawi sapa wong iku roha berangkat sapa man. Fisaate ing dalem jam asaniyati kang kaping pindho, fakaan nama mangko kaya-kaya setune man. Iku koroba kurban sapa man bakorotan ing sapi. Nah, nek dia berangkat jam 9 misalnya ya, berarti dia nanti dapat kurban sapi. Pahalanya seperti kurban hewan sapi. Waman utawi sapa wong iku roha berangkat sapa man fi saati salisah ing dalem jam ketiga. Nah ini fakaan nama mangkaya-kaya koroba kurban sapa man kabsa akronin ing domba sing duwe sungu. Domba sungu nek biasa nek diartikan biri-biri yang punya tanduk. Nah, itu bahasa Indonesia nih. Bahasanya Upin Ipin biri-biri punya tanduk atau domba yang punya tanduk. Nah, nek kita berangkat jam 10, kita dapat pahala seperti kurban kambing. Jam 11 sekarang. Waman utawi sapa wong iku roha berangkat sapa man fi saati rabi'ah ing dalem jam keempat. Fi saati rabi'ah ing dalem jam keempat, fakaan nama mangkaya setune man ikoroba kurban sapa man dajatan ing pitik jago. Lah nek sampean berangkate jam 11, pahalane padha karo kurban pitik jago. Pitik jek lumayan, regane sik 40.000 50.000. Kambing masih 2 juta. Sapi tadi pahalanya kurban atau hampir seperti sedekah kurban dengan nominal nek sapi itu 20 juta. Nek unta di atas itu 15 sapi koro. Ya, paling enggak yang kurban itu di atas 20 juta. Ya. Lah sekarang waman tawi sapa wonge roha berangkat sapa man fi saatil khamisah ing dalam jam kelima, faka nama kaya man koroba iku kurban sapa man baidotan ing dok siji. Wah iya. Iki nek berangkate jam 12 pas tet jam 12. Dhek teko masjid tet kemudian langsung Allahu Akbar salatu jawi apa dengarane. Asyhadu an la ilaha illallah qomat ya, maka dia dapat pahala telur 1 korban ndok siji. Regane pira? Ranek 2.000. Nah, bayang. Ya iki lho cah lanang lho biasane sing prakteke ben jemaah iku korbane cuma korban telur. Dan telur jabak akeh ngono. Telur siji ndil. Masyaallah. Kalau yang berangkat di akhir-akhir waktu Jum'ah itu pahala berangkatnya seumpama hanya korban telur 1 saja. Nah iso ya berangkat awal, paling enggak ya oleh wedhus lah ya. Pahalanya seperti kurban kambing. Mas aku berangkat Jumatan ini koyok-koyok korban perasaan, masya Allah. Kok koyoknya melo banget ya, yang gede-gede ya. Faida kharaja nalikane metu sapa al imamu imam
hadarat mongko rawuh sapa al malaikatu pira malaikat ngapunten fa idza kharaja nalikane metu sapa al imamu imam hadarat rawuh sapa al malaikatu malaikat yastamiuna padha ngrungokno sapa malaikat adzikra ing dzikir. Jadi setelah imam datang untuk persiapan baca khutbah, untuk persiapan menjadi imam, maka di sanalah datang para malaikat untuk mendengarkan zikir-zikir yang sudah disebutkan oleh para jamaah. Ya, anak perempuan boleh ikut Jumatan, Pak? Boleh. Hukumnya sunnah. Boleh. Ya, makanya di masjid Baitul Mukmin itu ada yang tempatnya perempuan, juga ada tempatnya laki-laki. Tapi biasanya yang jamaah sudah penuh laki-laki. Yang perempuan gimana? Silakan kegiatan di pondok dengan nanti program keputrian misalnya. Boleh, silakan. Ya, Jumat siang misalnya ngumpul di pondok, kita diskusi atau musyawarah atau belajar tentang keputrian. Apa itu? Ya terserah, bebas. Yang membahas tentang kebutuhan teman-teman putri. Nah, lanjut an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abi Hurairah qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawa sapa wong iku tawadhu wudu sapa man fa asana mangko bagusi sapa man al wudu'a ing wudu fa asana mangko bagusi sapa man al wudu'a ing wudu thumma atanulin nekoni sapa man al jum'ata ing salat Jumat pastama lan midhangetaken sapa man wa ang sita lan ngrungokno sapa man ghufira mongko den sepura lahu keduwe man apa ma perkara bainahu antarane ma wa bainal jum'ati lan antarane Jum'ah wa ziyadati thalathati ayamin lan ditambah 3 dino. Jadi orang yang menyempurnakan wudhu, membagusi wudhunya, kemudian datang sholat Jum'ah, mendengarkan secara seksama khutbah, melaksanakan sholat Jum'ah, maka dosanya dihapuskan antara Jumat yang sekarang sampai Jumat yang akan depan ditambah 3 hari. Ya, berarti selama 10 hari dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waman sapane wong masa mlaku sapa man masa ini bukan mlaku. Waman sapane wong iku masa demek nyekel alhasa ing watu krikil fakot lahu mongko teman-teman batal sapa man. Lah maksudnya piye kok krikil ya? Maksudnya ngene, sampean Jumatan mau lho. Jumatan mau kok wayah khutbah, wayah salat ki esrek wae. Mbah ngomong karepe dhewe, mbah sentil-sentilan, mbah obak ABC tak sebut memang, maka hukum Jumatannya dianggap batal. Sudah jam berapa? Jam 9 kurang 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. An Aus bin Aus saking Aus bin Aus As-Saqafi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku ghusala ngedusi sapa man. Nah, keterangane nang kono asaba zaujatahu faja'alaha taghtasilu. Ngedusi sapa man wa tasalan adus dhewe sapa man. Wa ghadalan isu-isuan sapa man wa betakarolan usaha lebih pagi sapa man wa danalan marki sapa man minal imami sangke imam walam yulghilan ora menunda sapa man utawa membatal sapa man karena mongko ana lahu kedue man bikuli khutwatin kelawan saben-saben jangkahan karena mongko ana lahu kedue man bikuli khutwatin saben-saben jangkahan amalusanatin iku amalusanatin rupane amal 1 tahun siyamuha hiyo posone sanah wa qiyamuha lan jumenengi sanah. Barang siapa yang paginya pada hari Jum'ah itu ya
itu memandikan ini piye maksudnya? Nek wonge wis gede, wis duwe istri, wis duwe gandengan, dia mandi dan juga mandikan istrinya. Aja dibayangkan ya, mandi sendiri dan memandikan itu gimana? Tidak boleh dibayangkan dan tidak boleh dipikirkan. Ya wis, mandi sendiri dan memandikan, kemudian berangkat bareng-bareng, berangkat pagi-pagian ke masjid. Marki iman, dalam arti imam ada di depan, dia pakai shaf yang paling depan. Maka setiap langkah dari orang tadi itu yang berusaha secepat mungkin ke masjid tadi, itu dianggap seperti melakukan perbuatan baik selama 1 tahun. Lah nek iki dihitung antara pondok ke masjid misalnya ada 50 langkah, maka kita dianggap 50 tahun itu beribadah. Ya, dianggap 50 tahun itu beribadah, di siang harinya puasa, malam harinya sholat sunnah sampai akhir subuh. Itu pahalanya. Makanya ayo sing lanang-lanang nek wis wayahe jam 9, jam 10 hari Jumat lang adus lang budal nang masjid. Di samping pahala berangkat tadi seperti kurban unta, korban sapi, korban kambing, itu juga setiap langkahmu berangkat ke masjid itu dihitung 1 tahun melakukan perbuatan baik, di mana siangnya selalu puasa dan malamnya selalu sholat sunnah sampai subuh. Sapa sing mampu saiki awane bendina poso angger bengi sholat raweh selama 1 tahun full? Enggak ada yang mampu. Ya mampu tapi ya pekoh. Selama 1 tahun puasa full, wong sak wulan wis koyok-koyok lemes, apa meneh setahun poso. Sido-sido korek barung karo kulit, lunglit tok. Ya, setahun puasa, siang harinya malamnya beribadah atau sholat sunnah sampai subuh. Itu pahala bagi orang yang mau berangkat Jumat pagi-pagi, setiap langkahnya dihitung 1 tahun. Wa fi riwayatin ing dalam siji riwayah, wa masalan mlaku sapa man walam yarkab lan ora numpak sapa man. Yang dihitung adalah setiap langkah, setiap jangkah atau langkah kaki, bukan kendaraan. Lah nek iki Jumatane adoh kan otomatis ya numpak sepeda. Ngitunge piye? Ya monggo dihitung sak putaran roda ya monggo, sak putaran ruji ya monggo, terserah. Tapi yang jelas keterangannya adalah setiap langkahmu berangkat ke masjid untuk melaksanakan pagi-pagi bersiap sholat Jumat itu seperti amal selama 1 tahun. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala lan dawuh sapa Aus bin Aus tadi, haiku hadisun hasanun, hadis dengan status hasan. Nah, hadis hasan, hadis sahih, hadis gharib, hadis dhaif itu nanti akan sampean pelajari di tingkatan ilmu selanjutnya. Hadis ini apakah boleh dijadikan dasar hukum? Hadis ini apakah boleh dilakukan? Hadis ini boleh atau tidak? Itu nanti sampean pelajari di tingkat pembelajaran selanjutnya. Ulumul hadis. Sudah ya? Sudah. Masya Allah. Ngaji lagi sak jam wis sambat. Nggih, wallahu alam bisawab. Kita lanjut di hari berikutnya, nomor 47 halaman 15. Ya, setelah ini apa agendanya? Silahkan istirahat. Kalau mau darusan boleh tadarusan. Kalau mau banjarian silahkan banjarian. Kalau mau pulang tidak boleh. Ya. Niate mondok kok mulai wae. Saya dulu pernah mondok itu 1 tahun gak mulai. Ya. Ngapain di pondok? Ya sinau. Hari raya nggak pulang? Enggak. Pulang cuma sehari, habis itu balik lagi. Boleh ditanya sama busum.
Saya pulang hari ketiga, kemudian balik hari kelima, selama 1 tahun hanya itu. Ngapain di pondok? Ya belajar, ya sinau, ya tirakatan, ya sholat, ya belajar. Jadi, nah sampean nang grisuk wis mulai kok kesusu mulai, ya. Ayo podo belajar kerasan nang jero pondok. Nikmatnya akan kita rasakan di hari-hari esok. Baik, wallahu alam bisawab, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.